Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in. Masih melanjutkan tentang bab pernikahan. Kita telah sampai kepada far'un, ai hadza far'un. Ini adalah cabang permasalahan. Lau tazawwaja, seandainya seorang laki-laki menikah majhulatan nasabi, dengan wanita yang tidak diketahui nasabnya, fastalhaqaha abuhu, kemudian ayahnya suami mengistilhaq istrinya tadi, kemudian ayah suami itu mengaku bahwa istrinya suami tadi itu adalah anaknya ayahnya. Maka bagaimana? Sabata nasabuha, maka menjadi tetaplah nasabuha, nasabnya istri tadi. Wala yanfasikhun nikahu, dan pernikahannya itu tidak menjadi fasakh, tidak rusak, enggak batal. In kadzabahu zauju, jika suaminya tadi mendustakan ayahnya. Jadi makna istilhaq, istalhaqa yastalhiqu istilhaq. Makna istilhaq itu adalah menyambungkan nasab orang lain kepada dirinya. Jadi ayahnya suami tadi berkata bahwa wanita yang dia nikahi itu adalah anaknya. Jadi dia masih saudara. Maka bagaimana? Maka sabata nasabuha, maka menjadi tetaplah nasab istrinya tadi kepada ayahnya. Jadi kita sekarang ini masih membicarakan tentang wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram kita nikahi dengan sebab nasab. Nah, kemudian di sini musannif beliau mendatangkan satu cabang permasalahan. Bahwasannya kalau seandainya ada seorang laki-laki yang dia ini menikah dengan wanita yang enggak diketahui nasabnya, kemudian setelah menikah ayahnya berkata bahwa wanita yang dia nikahi itu adalah anaknya, berarti dia dengan wanita tadi itu adalah saudara. Maka bagaimana? Maka nasab perempuan tadi itu nyambung kepada ayahnya, dan pernikahannya itu enggak batal, enggak rusak, bahkan pernikahannya tadi tetap sah selama suami tadi enggak membenarkan perkataan ayahnya. Selama suami tadi enggak membenarkan ayahnya. Jadi selagi suami tadi mendustakan ayahnya, enggak membenarkan ayahnya, maka pernikahannya tadi itu enggak rusak. Sehingga walaupun ini adalah kakak beradik, masih saudara, maka pernikahannya tetap sah. Oleh karenanya para ulama mazhab Syafi'i mereka mengatakan di hasyiah yang ada di bawah ini, walaisa lana man yata'u ukhtahu fil Islam ghairu hadza. Para ulama mazhab Syafi'i mereka mengatakan walaisa lana, dan enggak ada bagi kita mazhab Syafi'i man orang yata'u yang orang tadi itu menjima ukhtahu saudara perempuannya sendiri fil Islam di dalam Islam ghairu hadza selain ini. Jadi dia boleh menjima saudara perempuannya dalam kasus ini. Pernikahannya sah, boleh menjima. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan ayahnya. Jadi pernikahan kakak beradik tadi itu sah. Tetapi hal ini berlaku ketika sudah terjadi pernikahan. Kalau ini terjadi sebelum pernikahan, maka enggak boleh. Pernikahannya enggak boleh diteruskan.
Misalnya sebelum nikah, ayah suami tadi berkata kepada anak laki-lakinya bahwa wanita yang akan dia nikahi itu adalah anaknya dengan tanda-tanda seperti ini dan ciri-ciri seperti ini. Maka pernikahannya nggak boleh diteruskan, harus dibatalkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan boleh jadi wanita yang akan dinikahi tadi itu memang benar-benar ayahnya, benar-benar saudara perempuannya. Nah, menikah dengan adanya keraguan-raguan bahwa wanita tadi itu masih saudara senasab, maka itu nggak boleh diteruskan. Wa mithluhu, dan seumpamanya istilhaq ini adalah aksuhu, kebalikan dari istilhaq ini, yaitu bi antazawajat, dengan sekira seorang perempuan menikah majhulan dengan laki-laki yang tidak diketahui nasabnya. Fastalhaqahu abuha, kemudian ayahnya perempuan tadi itu mengaku bahwa suaminya itu adalah anaknya. Dia mengistilhaq calon suaminya tadi. Walam tusaddiqhu, dan istrinya tadi enggak mempercayai ayahnya. Perempuan tadi enggak mempercayai ayahnya. Nah, hukumnya ini sama dengan yang tadi. Selama perempuan tadi atau istrinya tadi itu enggak mempercayai ayahnya, enggak membenarkan ayahnya, maka nikahnya tidak rusak, enggak fasakh. Nah, coba kita baca hasyiah i'anahnya. Kita langsung baca pada kalimat waqad dzakara mas'alatal aksi. Dan Imam Romli, beliau telah menyebutkan satu permasalahan, yaitu masalah kebalikannya tadi, wa ma qablaha, dan permasalahan qablaha sebelumnya. Bi ghayatil idah, beliau menjelaskan permasalahan tadi dengan sangat jelas. Bi ghayatil idah, dengan sangat jelas. Fi nihayah, di dalam kitab nihayah. Wa nasuha, dan adapun nasnya kitab nihayah itu adalah na'am. Ya, memang hukumnya tadi itu seperti itu. Tetapi lau zawajahu, lau zawajahul hakimu, seandainya hakim menikahkan seorang laki-laki majhulatan nasab, dengan wanita yang enggak diketahui nasabnya, tsummastalhaqaha abuhu, kemudian ayahnya suami mengaku bahwa istrinya tadi itu adalah anaknya sendiri, bisyartihi, dengan syaratnya, walam yusaddiqu huwa, dan suami tadi enggak membenarkan ayahnya, maka sabatat, maka menjadi tetaplah ukhwatuha, persaudaraan perempuan tadi, lahu, bagi laki-laki tadi. Jadi tetap menjadi bersaudara. Suami dan istrinya tadi menjadi tetaplah persaudaraannya itu menjadi tetap. Wa baqiya nikahuhu, dan menjadi tetaplah nikahuhu, pernikahannya tetap sah, tetap langgeng terus, enggak rusak. Kama nussa alaihi, sebagaimana telah dinas alaihi, di atas tadi. Wajaro, dan telah memberlakukan alaihi, atas hukum tadi, al-abadiyu, Imam Abadi, wal qadi, dan Imam Qadi Husain. Ghairu marratin, telah memberlakukan ke atas hukum tadi, ghairu marratin, tidak hanya sekali, berkali-kali. Wa qalu, dan mereka mengatakan, laisa wa laisa lana, dan tidak ada bagi kita, mazhab Syafi'i, man yata'u, orang yang menjima ukhtahu, saudara perempuannya, fil Islam, di dalam Islam, ghairu hadza, selain ini. Walau mata zauju, seandainya meninggal dunia azauju, suaminya, fayambaghi, maka hendaknya, antaritha, mewarisi, minhu, dari suaminya, zaujatuhu, istrinya hendaknya mewarisi dari suaminya. Mewarisinya tadi bizaujiyah, dengan sebab hubungan perkawinan, la bil ukhtiyah, bukan dengan sebab persaudaraan.
Jadi kalau suaminya tadi itu meninggal dunia, maka wanita tadi itu mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal. Nah, untuk pembagian warisannya itu dibagi dengan pembagian perkawinan, bukan dengan pembagian persaudaraan perempuan, bukan atas persaudaraan. Jadi pembagiannya tadi pembagian perkawinan, bukan dengan pembagian persaudaraan. Li'anna zaujiyata, karena perkawinan itulah tahjubu, itu tidak menghijab. Bikhilafil ukhtiyah, berbeda dengan persaudaraan ukhti perempuan. Kalau persaudaraan perempuan itu bisa menghijab. Fahiyya, adapun perkawinan itu aqwas sababaini, itu paling lebih kuat daripada dua sebab tadi. Fa in saddaqahu zaujuh wa zaujatu, maka jika suaminya membenarkan ayahnya, wa zaujatu, dan istrinya juga membenarkan ayahnya, maka in fasakha, menjadi batallah, menjadi rusaklah an nikahu, pernikahannya. Jadi kalau suaminya dan istrinya tadi itu membenarkan ayahnya, maka menjadi rusaklah, menjadi fasahlah pernikahannya, menjadi batal ketika itu. Summa in kana qabla dukhul, kemudian jika rusak pernikahannya tadi itu sebelum dukhul, sebelum jima, maka fala syai'alaha, maka enggak ada sesuatu apapun laha bagi istri tadi. Jika rusaknya pernikahan tadi sebelum jima, belum sempat dijima, kemudian rusak pernikahannya, batal pernikahannya, maka fala syai'alaha, maka enggak ada sesuatu pun laha bagi istri tadi. Au ba'dahu, tetapi kalau rusak pernikahannya tadi setelah jima, sudah jima baru rusak, maka falaha, maka bagi perempuan tadi mahrul mithli, yaitu mahar mithil. Dia mendapatkan berhak atas mahar misilnya. Wa qisa bihadhi surah, dan dikiaskan dengan contoh ini adalah sesuatu lau tazawwajat, seandainya seorang perempuan menikah bimajhulin nasab, dengan laki-laki yang tidak jelas nasabnya. Fastalhaqahu, kemudian ayah perempuan tadi mengistilhaq, menyambungkan nasab suaminya dengan dirinya, dengan ayahnya, maka sabata nasabuhu, maka menjadi tetaplah nasabnya. Jadi ini sama dengan kasus yang di atas, hukumnya itu sama. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.